Beri karena Allah, tidak memberi karena Allah. Kalau ibu saya tanya memberi karena Allah, mesti ibu bisa jawab. Kalau tidak memberi karena Allah, apa maksudnya? Memberi karena Allah, nggak memberi karena Allah. Yang dimaksudkan tidak memberi karena Allah apa? Apa maksudnya? Memberi karena Allah, nggak memberi juga karena Allah. Tapi yang dimaksudkan tidak memberi karena Allah apa maksudnya? Maksudnya karena Rasul menyatakan ni'mal malun salih li abdin salih aw li rajulin salih. Fima ma'nahu. Harta yang baik itu Allah berikan kepada orang yang baik akan digunakan untuk kebaikan. Jadi kalau kita memberi kakak kita, adik kita, saudara kita karena dia orang baik, pasti insya Allah akan digunakan untuk kebaikan. Kita nggak beri nih kakak, adik, saudara kita ini karena kalau kita berikan uang ini mungkin untuk judi, untuk mabuk atau untuk maksiat, maka kita tidak memberi ini karena Allah, karena kalau kita berikan hanya digunakan untuk maksiat. Itu maksudnya memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Nah, seperti yang ibu tanyakan tadi kan jelas tuh contohnya. Kenapa nggak sempat mewasiatkan? Makanya kita nggak usah sayang-sayang kalau kita punya anak sekian, ya, kemudian harta kita lebih. Kalau bisa mumpung masih hidup dibagikan. Tapi kalau yang untuk kita sendiri tadi itu, atau kalau rumah kah masih kita pakai, kendaraan masih kita wasiatkan, nilai rumah ini, nilai kendaraan ini wajib nak kalian yaitu wakafkan nantinya atas nama ayah atau ibu. Ibu tadi saya gambarkan, kita meninggal dimasukkan dalam kubur ini karena kebaikan tadi ibu, pagi dan sore ditampakkan surga baginya. Dan harta yang dikumpul-kumpulkan tidak sayang, tidak sia-sia. Kalau nggak apa manfaatnya? Hah? Iya tak? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Nah, bagaimana tindakan ibu? Ibu harus mengusahakan itu harta. Tarik lagi gimana caranya? Jika memungkinkan bisa ditarik. Ibu mengingatkan, wajib mengingatkan, itu hak ibu. Tadi harta yang baik Allah berikan kepada orang yang baik, akan digunakan untuk baik. Ibu nih, ada saudara, satu baik, satu kurang baik. Sholat, rajin, jujur, baik, diberi. Maka insya Allah dia akan gunakan untuk kebaikan. Ke dia berpahala, dia gunakan lagi kebaikan, ibu dapat pahalanya. Tapi kalau saudaranya ini nggak baik ya, ibu dapat pahala, berikan ini kan dapat pahala. Kemudian digunakan, naudzubillah min dzalik, yang nggak baik. Maka apa? Ya sudah, ibu nggak akan dapat dosa, tetapi masalahnya kan tidak berkah. Nah itu pentingnya ibu ya. Jadi wakaf yang terbaik tadi kalau bisa sebelum kita mati punya 1000 pintu jariyah. Ya. Nah gimana caranya? Kan ibu tahu rumah ibu nilainya berapa, emas cincin ibu ada berapa. Wasiatkanlah bu, biar tidak hanya bernilai waris, tapi bernilai untuk diri sendiri. Yang perlu kita senangkan, yang perlu kita manjakan, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika kita menghadap Allah dengan apa yang Allah berikan itu kita gunakan untuk ibadah. Tadi kan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali hartanya itu dia infakkan, disedekahkan di jalan Allah. Dan sedekah yang paling tertinggi adalah wakaf. Ya. Juga bukan anak yang dibanggakan, kecuali anak yang solih-solihah. Tetapi terlepas itu, siapa yang mau selamat? Yang bahagia adalah illa man atallaha biqalbin salim. Dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim itu hati yang sehat, bersih dan selamat. Bersih, sehat, selamat dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, dari keburukan-keburukan. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik itu ya.